Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang mana telah memberikan berjuta kenikmatan kepada kita. Selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan diberikan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Ibu Indri selaku dosen sistem pembelajaran akidah akhlak, dan yang saya hormati para mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun kelas PAI 5E. Pada kesempatan ini izinkan saya berpresentasi mengenai iman kepada Rasul Allah. Mengenai iman, iman adalah tasdiqul bil qalbi bima ja'a bihin nabi, membenarkan dengan hati apa yang dibawa oleh nabi, atau tasdiqul bil qalbi wa qaulun bil lisani wa arkanul bil arkan, membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, melakukannya dengan perbuatan. Itulah iman. Iman, rukun iman itu ada 6. Arkanul iman sittatun. Antumina billahi, yang pertama iman kepada Allah, wa malaikatihi, dan yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah, wa bil yaumil akhiri, yang kelima iman kepada hari akhir, wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, dan yang keenam yaitu iman kepada takdir Allah. Iman kepada Rasul adalah salah satu rukun iman yang keempat. Oleh karena itu, sebagai orang muslim harus meyakini dengan sepenuh hati bahwasannya Allah telah mengutus rasul-rasulnya kepada umat manusia pada setiap zaman untuk mengarahkan manusia ke jalan yang benar. Para Rasulullah adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah dengan diutus sebagai Rasul dan disifati Allah sebagai hamba yang paling tinggi kedudukannya. Allah memilih manusia yang menjadi pilihannya untuk bertugas menyampaikan ajaran-ajaran kebenaran dan aturan Allah Subhanahu wa taala guna keselamatan manusia dunia dan akhirat. Pengertian iman kepada Rasul, mengenai pengertian Nabi dan Rasul terdapat beberapa pandangan, namun intinya sama. Dijelaskan bahwasannya Nabi jamaknya yaitu anbiya atau nabiyun. Menurut bahasa Arab berarti orang yang memberitakan atau menyampaikan berita. Kata al-anbiya di dalam kitab Johar Tauhid dijelaskan adalah bentuk jama dari kata an-nabi. Diambil dari kata kerja naba yang berarti pemberitahuan. Maka maknanya ada 2. Yang pertama makna mukhbir, yakni orang yang memberitakan kepada kita tentang hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Jika dia nabi sekaligus rasul. Adapun jika dia hanya seorang nabi, maka dia akan memberitahukan kepada kita tentang keadaannya sebagai nabi agar dihormati. Yang kedua bermakna mukhbar, yakni orang yang diberitahukan oleh Jibril tentang Allah. Dijelaskan dalam kitab Johar Tauhid, para ulama mendefinisikan nabi adalah insanun zakarun hurrun min bani Adam salimun an munaffirin tab'an uhiya ilahi bisyar'in ya'malu bihi wa illam yu'mar bitablighihi. Yang artinya manusia laki-laki yang merdeka dari keturunan Adam, yang selamat dari kondisi mendidikan, yang diwahyukan syariatnya kepada dan dia mengamalkannya meski tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Mengenai Rasul, definisinya seperti itu juga.
kata wa illam yu'mar diganti dengan wa umiru bitablighihi. Dan dia diperintahkan untuk menyampaikan. Secara terminologis, Nabi dan Rasul adalah manusia biasa, laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu. Apabila tidak diiringi dengan kewajiban menyampaikan atau membawa satu misi tertentu, maka dia disebut nabi. Namun, bila diikuti dengan kewajiban menyampaikan atau membawa misi risalah tertentu maka dia disebut juga dengan rasul. Jadi setiap rasul juga nabi, tetapi tidak setiap nabi menjadi rasul. Atau secara singkat, definisi rasul dan nabi, kalau rasul itu man uhiya wa yu'mar bitablighihi, seorang yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk menyampaikan. Sedangkan nabi adalah man uhiya wa lam yu'mar bitablighihi, seorang yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diwajibkan untuk menyampaikannya pada umatnya. Islam menjadikan iman kepada para nabi dan rasul sebagai salah satunya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. Yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membedakan antara seorang pun dengan yang lainnya dari rasul-rasulnya. Hadirin rahimakumullah, teman-temanku sekalian, para rasul hakikatnya adalah rahmat ilahi yang dianugerahkan kepada manusia. Maka sepanjang sejarah manusia dan dari segala bangsa, Allah telah mengutus rasul untuk memimpin manusia ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin rasulun fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Yang artinya tiap-tiap umat mempunyai rasul, maka apabila telah datang rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil dan mereka sedikit pun tidak dianiaya. Surat Yunus ayat 47. Dijelaskan di dalam kitab Tafsir Jalalain, tiap-tiap umat dari umat semuanya mempunyai rasul. Maka apabila telah datang rasul mereka kepadanya, mereka mendustakannya. Diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil. Untuk itu Allah mengajak mereka dan menyelamatkan rasulnya bersama orang-orang yang beriman kepadanya. Dan mereka sedikit pun tidak dianiaya seumpamanya mereka diajak tanpa dosa. Demikianlah kami melakukan hal yang serupa terhadap mereka. Itulah diantaranya uraian penjelasan mengenai iman kepada Rasul. Hadirin rahimakumullah, teman-temanku sekalian, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang sifat sidik. Para Rasul merupakan manusia pilihan Allah. Tentunya akan menjadi uswatun hasanah, teladan yang baik. Maka selayaknya seorang Rasul memiliki sifat-sifat tertentu yang tidak dimiliki oleh orang-orang biasa atau manusia biasa. Di antaranya sifat Rasul yang wajib diketahui adalah sifat sidik. Nah, sifat sidik ini merupakan sifat pertama yang wajib dimiliki oleh Rasul. Sifat sidik memiliki arti selalu benar atau jujur. Nah, seorang Rasul sudah pasti jujur dan tidak pernah berbohong kepada orang lain. Di dalam kitab Tijan karangan Syekh An-Nawawi Al-Bantani, wa yajibu fi haqqir rusuli alaihi musallatu wassalam as-sidqu wa dhidhu al-kidhbu wa dalilu ala zalika annahum law kadzabu lakana khabarullahi
subhanahu wa ta'ala kadziban wa huwa muhalun. Yang artinya dan wajib bagi haknya para rasul alaihi salatu wassalam sifat as-sidik, yang artinya benar atau jujur. Dan kebalikannya adalah sifat al-kizbu, yaitu berbohong. Dalil bahwasanya para rasul memiliki sifat as-sidik adalah seandainya para rasul berbohong, niscaya berita atau khabar dari Allah Subhanahu wa taala adalah suatu hal yang tidak benar atau bohong. Dan hal itu tidak dapat diterima oleh akal atau mustahil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yasin ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Yang artinya mereka berkata, aduhai celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, yaitu kubur. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah rasul-rasulnya. Di dalam kitab tafsir Jalalain dijelaskan, mereka berkata, orang-orang kafir di antara manusia, aduhai. Ya, di sini menunjukkan makna tanbih. Celakalah kami, binasalah kami. Lafaz wailun adalah kata masdar yang tidak mempunyai fiil dari lafadznya. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kubur? Karena mereka seolah-olah dalam keadaan tidur di antara kedua tiupan itu. Maksudnya, mereka itu tidak diajab. Inilah kebangkitan ini yang telah dijanjikan, yang Maha Pemurah dan benarlah. Mengenai rasul-rasulnya, maka mereka mengakui atas kebenaran yang telah dikatakan oleh para rasul. Tetapi pengakuan mereka tidak bermanfaat lagi. Menurut pendapat yang lain, bahwa kalimat tersebut dikatakan kepada mereka. Itulah penjelasan mengenai sifat sidik yang wajib kita ketahui. Bahwasanya Rasul ini mempunyai sifat sidik yang artinya jujur atau benar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kisah yang berkaitan tentang sifat sidik. Kisah si pengembala kambing yang jujur. Kisah Abdullah bin Mas'ud, seorang yang punya sifat jujur. Abdullah bin Mas'ud ini merupakan seorang penggembala kambing. Dia mengembala kambing milik seorang petinggi Quraisy yang bernama Uqbah bin Abi Mu'ayth. Dari pagi hingga sore dia mengembala. Pada suatu hari, saat menjaga ternaknya, ada dua orang laki-laki parubaya menghampirinya. Kedua laki-laki itu nampak kehausan dan kelelahan. Mereka kemudian memberi salam kepada Abdullah bin Mas'ud dan memintanya untuk memeraskan susu kambing tersebut. Akan tetapi, Abdullah bin Mas'ud menolak memberikan susu itu karena bukan miliknya. Kata Abdullah, kambing-kambing ini bukanlah milik saya. Saya hanya memeliharanya. Nah, mendengar jawaban itu, dua laki-laki tersebut tak memberikan bantahan. Walaupun sangat kehausan, mereka sangat senang dengan jawaban jujur si pengembala kambing ini. Kegembiraan ini sangat jelas di wajah mereka. Ternyata teman-teman, kedua orang itu adalah Rasulullah SAW dan sahabatnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hari itu, keduanya pergi ke pegunungan Mekah untuk menghindari perlakuan kejam kaum Quraisy. Rasulullah bertanya kepada Abdullah, apakah kau mempunyai kambing betina yang belum dikawinkan? Kemudian Abdullah menjawab, ada, ya Rasulullah. Lalu Abdullah mengajak Rasul dan sahabatnya melihat seekor kambing betina yang masih muda. Kemudian kaki kambing itu diikat. Rasulullah menyuapkan tangannya ke tubuh kambing tersebut sambil berdoa kepada Allah, atau memegang tangan ke tubuh kambing tersebut sambil berdoa kepada Allah. Saat itulah turun rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba
Susu kambing itu mengalir sangat banyak. Abu Bakar As-Siddiq segera mengambil sebuah batu cekung yang digunakan untuk menampung air susu hasil perahan tersebut. Ketiganya pun meminum bersama-sama. Setelah itu Rasulullah berkata, "Kempislah." Seketika susu kambing itu menjadi kempis dan tidak mengeluarkan susu lagi. Abdullah pun takjub dan terkejut menyaksikan hal tersebut. Sebab kambing tersebut sebelumnya belum pernah mengeluarkan air susu. Tapi di depan matanya saat itu kambing malahan mengeluarkan air susu yang banyak dan dinikmati bersama. Itulah karunia Allah. Muncul kekaguman Abdullah kepada tamunya. Tak lama usai peristiwa itu, Abdullah memeluk agama Islam dan kelak menjadi salah satu penghafal Al-Quran terbaik. Masya Allah. Ya, dalam cerita ini menjadikan inspirasi bagi kita bahwasanya orang yang jujur atau orang yang sidik, orang yang benar itu akan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga kita dijadikan orang yang jujur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya tolong dimaafkan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, tolong dimaafkan. Kesalahan itu datang dari diri saya, kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Khudh ma sofa wa da' ma qadar, ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.